Saya tidak mau melewatkan keseruan ini, jadi saya juga akan mencoba kapa-kapa atau berenang. Kita kupung ikannya. Oh, ternyata ada. Ini ada surihi juga. Ada ikan tato hitam. Sama ikan tato hitam, tapi giginya lumayan tajam, jadi saya agak-agak takut ya mau megangnya. Sebagai pengganti nasi, ini kita mau buat pisang bakar. Memang ya ikan hasil tangkapan sendiri itu mantap sekali. Debu-debunya juga, pedas. Buah yang tua itu berada di ujung, jadi agak susah nih untuk menjangkaunya. Bapak, sengaja banget nih Bapak nih. Geli banget, rasanya kayak uget-uget gitu. Halmahera Selatan selalu punya cara untuk membuat saya terpesona. Laut luas dan hutan yang terjaga menjadi semakin hidup dengan masyarakatnya yang kuat dan penuh kearifan. Masyarakat di Desa Kaireu memiliki cara yang unik untuk menangkap ikan. Namanya adalah basoma kapa-kapa. Kehidupan masyarakat pesisir di Kaireu cukup bergantung pada laut. Keterampilan melaut dikenalkan sejak dini, termasuk mendayung dan membantu orang tua mencari ikan. Jadi kita juga lagi mencari spot karena wilayah ini terdiri dari beberapa pulau sehingga memungkinkan saat ikan itu berkumpul di satu wilayah yang sama. Warga desa Kaireu paham betul karakter lautnya. Teknik menangkap ikan pun beragam, tergantung lokasi, kedalaman, hingga arus. Ini ternyata ada juga yang lagi mau mencari ikan tapi dengan cara menombak, ditembak. Apa di sini namanya, Bang? Panah. Panah-panah? Iya. Panah-panah. Di sini-sini aja. Berat ya ternyata alatnya. Kayak spear fishing mereka. Kalau di sini nyebutnya panah-panah. Saya cukup terkejut melihat senjata buruan untuk panah-panah. Dari berat dan ukurannya menggambarkan kekuatan dan ketangguhan nelayan lokal. Ini ukurannya ternyata jauh lebih besar daripada alat spear fishing. Karena kalau spear fishing paling cuman 1 meter dan ini berat banget. Ini Bang, semangat ya Bang ya. Terima kasih. Perahu kecil yang saya naiki melaju menyusuri perairan di antara pulau-pulau kecil Desa Kaireu. Ini kita sudah menemukan spotnya. Adik-adik lagi nurunin jaringnya, terus nanti tinggal dikepung ikannya dan langsung diangkat lagi. Kapa itu artinya berenang, makanya namanya kapa-kapa. Ini adik-adik dulu nih yang akan turun mengepung ikannya. Kita lihat keseruannya ya. Siap. Oke. Nah ini mereka lagi harus membuat keributan ataupun kehebohan ngejar ikan untuk mengarahkan si ikannya itu menuju ke arah jaringnya. Makanya itu mereka tuh sambil kayak nempuk-nempuk heboh gitu. Dengan cara basoma kapa-kapa, tangan dan kaki menjadi alat untuk menepak-nepak air permukaan. Harapannya sih, ikan akan panik ketakutan hingga akhirnya tersangkut pada soma atau jaring. Saya tidak mau melewatkan keseruan ini, jadi saya juga akan mencoba kapa-kapa atau berenang. Kita kupung ikannya. Semakin ramai yang turun ke air, akan semakin besar pula kemungkinan ikan banyak didapat. Jadi dia nyari ikan sama anak-anak karena mereka suka main air, jadi bisa sambil mencari ikan. Untuk naiknya lumayan susah ternyata karena di bawah nggak ada pijakan, jadi saya harus bisa lompat setinggi mungkin. Sekarang waktunya untuk mengangkat jaringnya dan melihat apakah kita beruntung atau tidak. Tenaga sudah terkuras. Waktunya melihat hasil kerja keras. Semoga saja hasil jaringnya memuaskan. Jaringnya ini memiliki tinggi sekitar 2 meter lebih dengan panjang sekitar 50 meter. Dan ternyata cukup challenging untuk menariknya karena berat sekali.
Sayangnya, Dewi Keberuntungan masih belum berpihak. Meski telah sekuat tenaga mengepak air, ikan yang kami dapat masih jauh dari harapan. Ternyata ada. Ternyata kita dapat berapa nih? Ada 3, lumayan lah ya. Ini dia ikannya, kita dapat yang paling besar ikan kembung. Terus ada 2 ikan lain lagi, tapi kita dapat biasanya dapatnya itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kita termasuk belum terlalu beruntung ini. Ini ada 2 ikan lagi, ikan kuning dan juga ikan bau bara. Lumayan nih. Selagi semangat masih membara, kami melanjutkan mencari titik Basoma Paka-Paka berikutnya. Dengan irama yang sama, saya dan anak-anak desa Kaireu kembali mengepak air. Siapa tahu, keberuntungan kali ini datang menghampiri. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan ya untuk Basoma Paka-Paka ini. Terlebih karena ini di laut langsung, jadi harus kuat berenang ini. Perlahan tapi pasti, usaha kami berbuah hasil. Ikan-ikan karang dan permukaan mulai terlihat jelas di jaring, dengan warna, ukuran, dan jenis yang beragam. Walaupun bukan di jam yang terbaik, tapi ikan hasil tangkapan kita lumayan banyak nih. Ada ikan apa aja ini tadi nih? Surihi. Ini ada ekor kuning. Surihi yang ini ya? Ya. Ini ada surihi juga. Ada ikan toto hitam. Sama ikan toto hitam, tapi giginya lumayan tajam. Jadi saya agak-agak takut ya mau megangnya. Ini yang mana yang paling enak ini? Yang ini. Ini atau ini? Yang ini. Jujur. Ini. Biasa masak apa? Masak apa kita nanti? Goreng. Goreng. Goreng karena budaku. Bakar. Masyarakat di Desa Kaireu ini benar-benar kompak sekali. Kalau ada yang lagi basoma, itu para ibu-ibunya dan bapak-bapak sudah siap sedia mau masak bersama. Ini kita lagi buat dabu-dabu manta ya Bu namanya ya? Seakan sudah menjadi tradisi rutin, semua bergerak tanpa perlu aba-aba. Ada yang membersihkan ikan, ada yang menyiapkan bumbu, ada pula yang sibuk di perapian. Menu untuk santap bersama kali ini, ikan asap dabu-dabu manta khas dari Halmahera Selatan. Yang buat sambal dabu-dabu ini mantap adalah air kelapa dan juga minyak kelapa. Ini dia minyaknya dan juga air kelapanya dicampur semuanya ya Bu ya? Iya. Cukup. Dabu-dabu merupakan sambal khas Indonesia Timur, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Terdapat puluhan jenis sambal dabu-dabu, salah satunya dabu-dabu manta. Sebagai pengganti nasi, ini kita mau buat pisang bakar, dibakar di atas bara dengan kulitnya nih. Berapa lama ini Bu? Bakarnya? Jam lebih lah. Sejaman? Enak apa Bapak enak? Ya, damonge. Damonge? Damonge bahaya? Masyarakat di Desa Kaireu, Pulau Bacan Timur punya cara unik untuk menikmati ikan asar dan sambal dabu-dabu manta. Jika biasanya sagu atau papeda menjadi teman santapan, di sini pisang bakar jadi pilihan. Pisang kepok yang belum terlalu matang dianggap paling nikmat dan mengenyangkan. Ini dia pemeran utamanya, ikan hasil tangkapan kita dibakar dengan cara tradisional. Saat pematangan, ikan tidak dibakar langsung menyentuh bara api. Masyarakat di sini biasa menyebutnya asar atau diasapi. Dengan cara ini, ikan matang perlahan dengan aroma yang jauh lebih kuat. Apalagi ditambah dengan olesan minyak kelapa.
Pisangnya sudah matang, ini ikannya sepertinya juga sedikit lagi. Sudah bisa kita santap bersama. Ini gimana tahu matang apa enggaknya Ibu? Hitam begini. Sedikit lagi. Oh, ini dia santapan kita. Waktunya untuk makan besar. Piring Ibu. Monggo, monggo. Kehangatan warga desa Kaireu menambah nikmat sajian ikan asar dabu-dabu manta yang tersaji. Gurih, pedas, dan manis dari pisang kepok bakar terasa sangat istimewa buat saya. Memang ya ikan hasil tangkapan sendiri itu rasanya gimana Ibu Bapak? Mantap. Mantap. Mantap sekali. Dabu-dabunya juga pedas. Buah yang tua itu berada di ujung, jadi agak susah nih untuk menjangkaunya. Udah mulai kedengaran suara burungnya deket banget, tadi bisa nangkap 2 burung sekitar 3 ekor.